Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita ilmu pengetahuan alam. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat semua kan? Masih semangat belajar kan? Nah, makanya supaya kita bertemu di sekolah kita, kalian berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kalian tetap sehat-sehat supaya kita belajar seperti biasa di sekolah. Anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita kembali akan belajar mengenai klasifikasi hewan. Setelah minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai klasifikasi tumbuhan, hari ini kita belajar mengenai klasifikasi hewan. Nah, kira-kira apa tujuan kita mempelajari klasifikasi hewan ini? Tentu yang pertama, supaya kamu bisa mengenal hewan-hewan itu, bagaimana ciri-cirinya, di mana dia hidup, dan kamu bisa membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Kemudian, kamu juga bisa memberi contoh-contoh setiap anggota kelompok hewan tersebut. Dan juga kita bisa membedakan antara hewan-hewan invertebrata dengan hewan vertebrata. Nah, itulah tujuan kita. Nah, sekarang Ibu akan kembali mulai pelajaran kita, yaitu mengenai klasifikasi hewan terkhusus untuk hewan invertebrata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu sering bertemu dengan berbagai jenis hewan. Ketika kamu makan siput, kamu makan cumi-cumi, makan udang, makan ikan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh hewan. Dalam hal ini, ada yang invertebrata, ada yang vertebrata. Nah, dari semua hewan itu kita bagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu adalah hewan invertebrata dan yang kedua hewan vertebrata. Nah, apa dasar pembagian ini? Adalah didasarkan ada atau tidaknya ruas-ruas tulang belakangnya. Maka kita bagi menjadi dua. Yang tidak memiliki tulang belakang kita sebut dengan invertebrata atau avertebrata, dan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang kita sebut dengan vertebrata. Nah, hewan invertebrata kita bagi menjadi beberapa filum. Filum yang pertama adalah Porifera. Nah, kalian senang menonton SpongeBob bukan? Senang? Nah, orang yang membuat film SpongeBob ini, dia terinspirasi dengan hewan Porifera. Bagaimana rupanya ciri-ciri hewan Porifera ini? Porifera ini tubuhnya berpori-pori, memiliki lubang-lubang kecil. Nah, coba lihat SpongeBob kan ada pori-porinya kan? Nah, hewan ini hidup di laut, berwarna-warni, dan ini tubuhnya masih sederhana. Nah, apa-apa sajakah contoh daripada SpongeBob ini atau Porifera ini adalah yang pertama adalah Euspongia, dan yang kedua adalah Scypha, dan yang ketiga adalah Polyptera. Nah, itulah contoh-contoh daripada Porifera ini. Nah, filum yang kedua adalah Coelenterata. Berasal dari kata coelo, artinya rongga. Nah, bagaimanakah ciri-ciri hewan Coelenterata ini? Adalah tubuhnya memiliki rongga. Hanya satu rongga, ada rongga mulut, tetapi tidak ada anusnya. Nah, di manakah hidup hewan-hewan Coelenterata ini? Hidup di laut. Nah, bagaimanakah ciri-cirinya? Hewan ini punya tentakel.
Tentakel ini adalah alat dari tubuhnya yang bisa digunakannya untuk menangkap mangsanya. Dan dalam tentakel itu ada yang namanya Cnidoblast, dia punya racun sehingga mangsanya bisa ditangkapnya. Nah, inilah contoh-contoh Coelenterata. Apakah contoh-contoh Coelenterata ini adalah contohnya hidra, ubur-ubur, anemon laut. Itulah contoh-contoh daripada Coelenterata. Nah, yang berikut adalah kelompok atau filum Vermes atau cacing. Filum Vermes atau cacing ini adalah hewan bertubuh lunak. Tubuhnya belum memiliki rongga. Nah, apa contoh-contohnya Vermes ini? Kita lihat. Vermes kita bagi menjadi 3 kelompok. Ya, yang pertama kelompok Platyhelminthes atau cacing pipi. Yang kedua Nemathelminthes atau cacing gilik. Dan yang ketiga adalah Annelida atau cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen. Nah, kita lihat satu persatu. Platyhelminthes inilah hewan bertubuh pipih, tubuhnya pipih. Nah, apa contoh-contohnya? Ini adalah 1 Fasciola hepatica, cacing hati, cacing yang hidup di hati. Yang kedua cacing pita, ya, Taenia solium, Taenia saginata, ya. Apalagi planaria. Itulah contoh-contoh cacing pipih. Nah, yang berikut adalah cacing gilik atau cacing bulat. Bagaimana ciri-ciri cacing gilik ini? Bagian tengah tubuhnya membesar, bagian kepala dan ekornya mengecil, dan dia itu umumnya bersifat parasit, hidup dalam tubuh manusia secara umum. Nah, apa contoh-contoh daripada cacing gilik ini? Adalah cacing perut, ya, cacing gilik, cacing perut, cacing kremi. Ini juga dalam tubuh manusia. Cacing tambang. Inilah contoh-contoh daripada Nemathelminthes. Yang ketiga Annelida. Annelida cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen. Contoh yang paling nyata kita lihat adalah lintah dan cacing tanah. Ya, kan kita lihat itu tubuhnya bersegmen-segmen itu. Itulah contoh daripada Annelida. Nah, kita masuk ke filum yang keempat, ya. Filum yang keempat. Filum yang keempat adalah Mollusca. Mollusk artinya lunak. Hewan bertubuh lunak. Nah, Mollusca ini umumnya hidup di laut. Ya, tubuhnya lunak, tidak memiliki cangkang. Nah, Mollusca inilah yang sering kita makan dalam bentuk siput. Contohnya cumi-cumi, ya, cumi-cumi, gurita. Ini adalah contoh-contoh hewan Mollusca. Itu tadi filum yang keempat. Filum yang kelima adalah Echinodermata. Echinodermata berasal dari kata echid, artinya duri, derm kulit, hewan yang berkulit duri. Nah, bagaimanakah ciri-cirinya? Ya tadi, tubuhnya dikelilingi oleh duri-duri, makanya dikatakan hewan berkulit duri. Nah, apalagi hewan ini umumnya hidup di laut dan memiliki kaki ambulakral, kaki seperti tabung penghisap. Apa gunanya? Adalah untuk bernafas dan juga untuk bergerak. Nah, apa contoh-contoh Echinodermata ini? Adalah bintang laut, teripang, bintang ular. Nah, yang berikut adalah hewan arthropoda. Apa itu hewan arthropoda?
adalah hewan yang kakinya berbuku-buku atau beruas-ruas. Karena terdiri dari kata art, buku atau ruas, poda, kaki. Jadi ini adalah hewan yang tubuhnya atau kakinya beruas-ruas. Nah, umumnya hewan arthropoda ini ada yang hidup di darat, ada yang hidup di laut. Nah, bagaimanakah pernafasannya? Kalau dia hidup di darat, bernapas dengan sistem trakea, sedangkan kalau dia hidup di laut atau di air, dia bernapas dengan insang. Nah, apa-apa sajakah contoh-contoh daripada arthropoda ini? Adalah udang, kepiting, lipan, kaki seribu, kalajengking. Nah, inilah contoh-contoh daripada hewan-hewan arthropoda. Nah, anak-anak ibu, itulah pelajaran kita untuk hari ini mengenai hewan-hewan invertebrata. Jadi, ibu minta coba sekali lagi kita ulang dulu apa-apa sajakah hewan-hewan yang termasuk ke dalam invertebrata. Ayo ulang sekali lagi. Yang pertama porifera, yang kedua coelenterata, yang ketiga annelida, yang keempat adalah moluska, yang kelima adalah apa tadi? Echinodermata, dan yang keenam adalah arthropoda atau hewan yang kakinya beruas-ruas. Nah, ibu harap kalian pelajari ini dengan baik-baik. Boleh dilihat dibandingkan dengan bukunya, dicatat, dan jangan lupa diberi contoh-contoh di dalam buku catatan kamu. Sekian dan terima kasih, dan selamat siang buat kita semuanya. Salam sehat.